Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Siapa kemarin yang nungguin video aku? Kemarin aku nggak upload video, soalnya dari hari Selasa malam itu kepala aku pusing banget. Jadi kayak hari Rabunya seharian pusing, aku istirahat, nggak ngapa-ngapain. Karena ya nggak kuat gitu kan kalau pusing, mau ngapa-ngapain, mau mikir juga nggak bisa, mau kerja juga susah ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah siapa kira-kira yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya. Aduh, siapa ya? Kepo banget gak sih? Siapa yang tidak bisa berhenti mikirin kamu ya? Karena ini general reading, menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai ya. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu ya energi kamu ke dia seperti apa. Dia seseorang yang gak bisa berhenti mikirin kamu. Emangnya dia punya pikiran, gengs? Semoga masih ada pikiran ya. Dia baper, pasti dia udah baper lah sama kamu ya. Nggak mungkin gak baper, ngapain kok nggak baper mikirin kamu ya kan. Terus dia udah baper sama kamu, terutama kalau dia maskulin. Tapi kayak ada rasa kesel sedikit deh kayaknya yang dia pendam ke kamu. Terus dia bingung perasaannya mau diapain gitu ya kalau kamu juga. Tuh ada falling in love, ada perasaan cinta bersemi. Tapi aku lihat di sini apa ya? Kamu mungkin punya perasaan yang sama ya kayaknya sama dia. Kayaknya sih. Ini aku menurut aku ya, dia bisa jadi orang baru, bisa jadi orang lama. Feeling aku ada beberapa yang orang baru, nggak semua udah lama kenal ya. Ya siapa tahu dia baper sama kamu, kan dia mikirin kamu terus tuh. Kamu ke dia ya, kamu nggak terlalu peduli sih kayaknya. Entah nggak terlalu peduli atau nggak mau tahu atau nggak peka gitu. Kalau dia lagi perhatiin kamu, kalau dia lagi kepoin kamu, atau kalau dia lagi deketin kamu. Kamu tahu kayaknya keberadaan mereka, tapi kamu suka kayak pura-pura nggak peduli gitu ya. Jual mahal, apa gimana? Kalau kamu feminin sih jual mahal. Oh ya gengs, ini tuh lagi hujan ya. Menurut aku sih hujannya cukup ini sih, kayak deras gitu. Cuma aku nggak tahu nih kalian dengar atau nggak. Kalau misalnya dengar ya so sorry ya, maaf aja kalau agak berisik ya suara hujannya. Tapi kayaknya sih enggak. Soalnya sering kan hujan tapi aku tetap bikin video terus nggak kedengeran banget, ternyata nggak terlalu ganggu. Jadi aku lanjut aja ya. Terus energi kamu ke dia ya beberapa dari kalian juga ada yang udah baper ke dia, ada yang memang udah punya perasaan ke dia juga. Ada rasa amarah atau dendam malah katanya nih. Iya. Berarti seseorang yang lagi mikirin kamu ini orangnya tuh mungkin kamu kesel, marah sama dia ya. Ya tapi dia akhir-akhir ini mikirin kamu loh. Berarti yang mikirin kamu itu seseorang yang kamu benci, yang kamu marah sama dia. Ada rasa benci dan marah kamu ke dia. Tapi dia gak bisa berhenti mikirin kamu. Aduh ya. Kamu sih berusaha sabar. Kamu ada kesel, marah ke dia, tapi kamu berusaha sabar. Emosional kamu tuh kayaknya, wah on fire banget deh kalau sama dia. Tapi kamu berusaha sabar. Berdamai sama keadaan, berdamai sama diri sendiri, sama emosional juga ya. Terus aku lihat di sini kamu ada berharap sama dia ya. Entah nih berharapnya apa, pasti berharapnya macam-macam sih. Ada sih beberapa hal kayak kamu tuh mencoba terbuka ke dia juga.
ada rasa kamu kayak nggak bisa lepas atau terikat sama dia, tapi kamu ada yang udah menutup diri dari dia, ada yang sakit hati juga karena dia, ada yang kamu tuh nggak mau cari ribut sama dia, kan ada yang marah kan, makanya aku bilang nggak mau cari ribut. Terus aku lihat di sini juga mungkin kamu ada masalah ya sama dia, tapi kamu tuh pengen, ada keinginan buat memperbaiki hubungan, atau kayak ada sesuatu yang pengen kamu perbaiki lah di sini. Banyak dari mereka mungkin yang energinya toksik, tapi kamu nggak peduli tuh kalau mereka mau mendekat ke kamu. Iya, kamu kayaknya ya suka keinget juga deh, suka keinget tentang dia, atau keinget atau terbayang-bayang soal dia juga, terutama kalau dia maskulin sih, dia suka keingetan kamu juga ya. Ini kamu sama dia kayaknya energinya mirip tau. Iya, mirip gitu energinya, kayak apa yang kamu rasain mungkin juga dia ngerasain. Mungkin kamu deket banget sama dia, pernah ketemu atau pernah hangout bareng, pernah main bareng, pernah chill bareng, party bareng, party. Pokoknya kayak pernah have fun bareng gitu aku liatnya. Kamu ngerasa beban deket sama dia, kenal sama dia kayak beban. Iya. Kamu ngerasa apa ya? Kayak banyak hal, effort atau perjuangan gitu yang kamu bakal lalui kalau kamu bareng-bareng sama dia. Tuh, kamu sabar banget sama dia. Aku lihatnya beberapa dari kalian pernah holiday trip atau pergi atau liburan ya sama dia. Ya pernah kemana lah gitu ya intinya. Oke, sekarang kita lanjut energi dia ke kamu ya. Dia ke kamu, dia ngerasa banyak effort yang udah dia keluarin ke kamu, terutama materi, finansial, keuangan, udah banyak yang dia keluarkan untuk hubungannya ini, untuk kamu juga. Dia tuh sebenarnya ada rasa kesel juga sih sama kamu. Kalau dia lagi kesel, dia tuh suka ini kayak mau debat gitu sama kamu. Ya mungkin kamu sama dia juga ada konflik. Di sini dia pernah ada di posisi kayak bingung untuk memutuskan, kayak kamu tuh sebuah pilihan menurut dia. Entah dia harus memilih keluarganya atau kamu, keyakinannya atau pekerjaannya atau kamu gitu. Dia pernah ada di posisi mencoba buat bertahan atau mempertahankan hubungan. Kalaupun dia udah dealing sama seseorang, dia masih tetap kepoin kamu. Ini kamu sama dia banyak yang udah menjauh sih. Iya. Nah, di sini dia tuh pernah kayak pengen effort, pengen fight, pengen berjuang tentang hubungan kalian. Tapi beberapa ada yang udah mau move on sih dari kamu. Terus mereka ngerasa kayak sakit hati juga, ada sakit hatinya karena kamu. Atau karena kamu, atau karena apa ya, keadaan hubungan kalian juga itu mungkin bisa bikin sakit hati ya. Di sini dia ngerasa berat buat memulai hubungannya sama kamu. Iya, banyak pengorbanannya yang udah dia keluarkan, atau dia berpikir banyak pengorbanannya kalau dia tetap jalanin hubungannya sama kamu. Terus banyak dari mereka ini yang kayak udah pergi, udah menjauh, udah ninggalin kamu. Nah, mungkin ini beberapa yang orang udah kamu lama kenal ya. Tapi aku ngerasanya ada orang baru juga kok yang sekarang-sekarang ini nggak bisa berhenti mikirin kamu. Nah, di sini dia ada keinginan tuh, kalau misalnya dia orang baru, ada keinginan buat punya hubungan sama kamu ya, hubungan yang baru. Atau kalau dia orang lama ya dia pengen punya hubungan dari awal lagi mungkin sama kamu ya. Bisa hubungan relationship, bisa silaturahmi aja kayak sahabat gitu ya. Tapi susah kan kalau misalnya kita udah pernah punya hubungan terus kayak jadi sahabat, jarang banget lah ya. Kan suka ada yang bilang gini ya,
eh iya, kita putus aja ya, selesai aja ya, kita jadi temenan aja, sahabatan aja. Hah, sahabatan? Padahal sebelumnya kamu sama dia bukan sahabat, iya kan? Ya mana mungkin jadi sahabat, orang sebelumnya juga bukan sahabat, ya nggak sih? Impossible ya. Itu cuma alasan-alasan orang ini aja ya, ngajak putus. So ala-ala sahabat. Setelah putus juga masing-masing ya, lost contact. Energi dia ke kamu, ada perasaan emosional yang dia pendam. Terus banyak dari mereka yang kayak ketergantungan sama kamu, atau kayak mengandalkan kamu, terbiasa mengandalkan, terbiasa dekat sama kamu. Dia bingung tentang hubungannya sama kamu. Iya, ini bisa vice versa nih. Salah satu ngerasa kayak apa ya, mungkin ada jiwa-jiwa dia mengayomi kamu atau kamu yang mengayomi dia. Ini ada seseorang yang suka mengayomi, terus menjaga, melindungi, kayak ada energi keibuan yang suka ngurusin, nurturing gitu ya. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia ya. Oke, kayaknya itu aja energinya ya. Kita langsung masuk ke temanya ya. Ini seperti biasa isinya tentang karakter, personality, ciri-ciri, energi, fisik, atau apapun yang terlihat. Nanti aku kasih tahu ke kalian ya. Siapa yang gak bisa berhenti mikirin kamu? Ini orangnya ini agak misterius, tertutup. Mungkin kamu sama dia ada perbedaan, dia juga tahu itu ada perbedaan. Dia suka stalking, suka kepoin kamu juga. Terus orangnya, dia itu suka ini loh, cari tahu tentang kamu, keadaan kamu, kabarnya kamu kayak gimana. Terutama kalau dia kayak lagi pengen deketin kamu atau pengen komunikasi, dia cari tahu dulu nih kabar kamu gimana saat ini. Takut nggak direspon gitu ya, takut kamu lagi marah-marah atau apa, terus dia nggak direspon. Nah, aku lihat di sini dia tipe-tipe yang penurut, terutama sama keluarga atau orang tuanya. Tipe-tipe yang gampang apa ya, mungkin tipe-tipe yang memang keluarga tuh berpengaruh banget buat hidup dia, atau dia tuh gampang dipengaruhi sama keluarganya. Hidupnya itu di bawah pengaruh orang tua atau keluarganya deh, gitu maksudnya. Mungkin dia ngerasa hubungan sama kamu itu ada di sebuah keadaan yang dia nggak bisa ubah ya. Entah apakah ada hubungan kalian. Dia galau tentang hubungannya sama kamu. Ada yang udah lama banget nih hubungannya atau kenalnya udah lama. Kalian sering hangout bareng tuh, kelihatan kayak spending time bareng-bareng, main bareng gitu. Dia galau sih. Memang tipenya suka galauan juga ya. Dia perasaannya juga nggak menentu ke kamu, suka berubah-ubah. Misalnya sekarang pengen deket, tiba-tiba nanti dia ngejauh, on off, bisa juga kayak gitu. Terus dia tipe-tipe pemikir, dia bisa mikirin beberapa hal dalam satu waktu. Tapi sebenarnya dia juga tipe orang yang suka kayak meditasi, cari pencerahan, suka ketenangan ya. Aku lihat di sini dia ragu-ragu tentang hubungannya sama kamu, terutama ragunya karena perbedaan itu. Dia tahu sih sebenarnya hubungan sama kamu itu baik-baik aja, positif ya, cerah. Cuma adalah hal-hal lain yang bikin hubungan kalian meragukan. Banyak dari mereka ini yang tipenya gampang pemarah, gampang marah, pemarah, temperamen, fire sign. Terus aku lihat mungkin kamu orang yang bisa menahan amarahnya, yang bisa menenangkan dia, bantu menenangkan dia. Dia tuh banyak hal sih yang dia pertimbangin tentang kamu, tentang hubungan kalian. Kayak dia mikir-mikir gitu ya. Terus di sini dia tipe-tipe yang family man,
keluarga itu penting menurut dia. Family woman juga. Mungkin dia pernah ditinggalin sama seseorang yang penting buat dia, kayak seseorang yang terdekat gitu. Misalnya dia pernah ditinggalin keluarganya, orang tuanya, atau orang tuanya pernah udah meninggal gitu maksudnya. Jadi dia ditinggalkan sama seseorang yang dia sayang, orang terdekat. Kayaknya sih banyak dari mereka yang udah membatasi diri dari kamu ya. Kasih batasan, kasih jarak. Ada yang sampai sekarang masih baper sama kamu. Masih menyimpan rasa juga ada. Dia tipe-tipe yang suka mainnya, suka pergi-pergi gitu, suka main pergi-pergi, suka nongkrong. Mungkin dia punya geng atau teman-teman gitu ya, teman-teman nongkrong mainnya gitu. Ada yang tipenya pekerja keras. Aku ngerasanya ada lebih dari satu orang loh yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. Ada yang orang lama, ada yang orang baru, tapi ada juga yang satu sering banget, intens banget mikirinnya, tapi ada juga satu yang nggak terlalu sering nih mikirinnya ya. Ada yang energinya toksik, ada yang udah dewasa orangnya atau lebih tua dari kamu mungkin. Sikapnya banyak yang udah dingin ke kamu ya, atau hubungan kamu sama dia tuh kayak udah nggak baik. Terus aku lihat beberapa ada yang positif sih auranya tuh, makanya kan ada yang toksik, ada yang positif. Jadi ini bisa lebih dari satu orangnya ya. Orangnya sih sebenarnya dingin ya, ada yang maksudnya tuh orangnya ada yang cool gitu loh, yang pendiam, cool. Ada yang orangnya ini cuek, nggak mau dengerin orang lain ngomong apa. Ada yang orangnya tuh gampang panik ya. Kalau misalnya hubungan kamu sama dia udah nggak baik, dia bingung tuh harus gimana hubungan kalian. Iya, dia sih sebenarnya sikapnya tuh kayak reflection aja ya. Kalau kamu baik ke dia ya dia tetap baik ke kamu. Kalau kamu cuek, dia ikutan cuek. Tapi kalau kamu nggak hubungi dia, kalian lost contact ya, dia pun begitu ke kamunya. Tuh ada yang di sini tuh masih childish, masih anak-anak, anak mama gitu ya. Aku lihat di sini dia happy, dia senang bisa deket sama kamu, bisa punya hubungan sama kamu. Dan aku lihat orangnya banyak yang posesif ya kayaknya. Iya, banyak yang posesif. Maunya tuh deket-deket terus kalau lagi punya hubungan. Dia ngerasa deket banget sama kamu. Emang kalian tuh deket banget ya, kayak sama-sama ngerti dan paham deh kayaknya. Ada memang mungkin udah menikah, udah punya anak juga. Dia sering kepikiran kamu sih. Dia sering kepikiran kamu. Terus aku lihat di sini dia itu kalau udah punya hubungan tuh cuek ya sama orang sekitar. Kayak dunia tuh milik berdua. Dia nggak peka ada siapapun yang mau mendekat ke dia. Mungkin istilahnya gini, tipe-tipe setia atau enggak ya. Jadi kalau udah satu ya satu aja gitu fokusnya. Dia terbuka sih ke kamu. Terbuka. Tapi ada sisi misteriusnya. Ya mungkin dia terbuka ke kamu aja, kan bisa jadi ya, ada yang kayak gitu, tertutup sama orang lain tapi sama kita terbuka gitu, sama orang tertentu mungkin. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu, dia suka nih keinget tentang kamu akhir-akhir ini. Ada yang fisiknya itu tubuhnya ya, fisiknya ini agak berisi, agak gemuk mungkin. Dia tipe yang sibuk, banyak kerjaannya. Dia tuh tulus sebenarnya ke kamu, tulus perasaannya atau pokoknya tulus dia apa yang dia lakuin ke kamu ya. Dia tipe-tipe yang mungkin mapan, yang fokus banget sama pekerjaan, kayak career minded gitu ya.
pikirannya kerja 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 terus. Terus aku lihat di sini dia tipe-tipe yang banyak keinginan di dalam hidupnya, banyak maunya. Mungkin mantannya juga banyak kali ya. Kok mantannya? Gak tau, aku ngerasa kayak dia banyak banget gitu pernah punya hubungan, punya masa lalu, punya mantan. Ya mungkin kamu sama dia udah gak baik hubungannya, terus kayak ada penghalangnya bisa juga di hubungan kalian. Suka konflik, kalian suka debat, suka ada perbedaan ini apa, sebuah prinsip, perbedaan cara memandang sesuatu, cara pemikiran juga. Ada yang cinta segitiga juga loh di sini. Ada yang karena cinta segitiga terus akhirnya jadi menjauh energinya. Ada yang mungkin hubungan kalian tertutup, hubungan rahasia atau tersembunyi. Tapi ya apa ya, dia tuh masih mau baik sama kamu. Dia tipe-tipe yang mungkin suka ngasih sesuatu atau gift ke orang yang dia sayang. Nah di sini ada yang energinya mirror. Ya mungkin apa yang kamu rasain dia juga rasain. Mungkin ada kemiripan di antara kalian, entah karakter atau sifat. Ini hubungannya ada yang FWB, ada yang mungkin kayak hubungan dekat-dekat tapi nggak tahu statusnya apa. Ada yang dekat-dekat tapi cinta segitiga. Jadi kebanyakan kalian itu ketemunya tuh ya negatif, nggak baik, kayak having sex mungkin. Kan kalau FWB banyak yang having sex tapi nggak ada status ya. Tapi walaupun negatif, hubungannya tuh ini loh, ada passion, hasrat, ada gairah dan semangat di sini aku lihat. Cuma apa ya, hubungannya memang nggak terlalu baik, tapi susah lepas kalian tuh. Kayak ada keterikatan yang bikin kalian susah lepas. Dia ini tipe-tipe yang fokus ke masa depan ya, bukan tipe-tipe yang suka mikirin masa lalu gitu ya. Maksudnya yang udah terjadi dulu ya udah gitu, lebih baik kita fokus ke masa depan gitu prinsipnya dia mah. Dia suka kepikiran kamu, suka galauin kamu. Nah dia ini nggak suka dikekang, nggak suka diatur, kayak energi Aquarius ya. Orangnya penyuka kebebasan. Dia mungkin suka menutup dirinya, kayak membuat circle-nya sendiri gitu, dia dan teman-temannya aja. Kayak dia membatasi diri, jaga jarak dari dunia luar. Dia tipe-tipe yang apa-apa tuh kayak apa ya, to the point, ngomong langsung ke intinya. Tapi kadang juga ngomongnya tuh yang penting-penting aja ya. Kadang ngomongnya juga bikin tersinggung orang atau sakit hati. Di sini ada yang energinya memanipulasi. Dia suka memanipulasi keadaan atau perasaannya. Kayak ya adalah mungkin yang ditutupin dari kamu. Ada juga yang play victim, tapi sedikit sih. Yang manipulatif ini kebanyakan yang cinta segitiga ya. Terus aku lihat di sini ada yang masalah perbedaan keyakinan juga mungkin. Kayak keyakinan tuh menjadi salah satu perbedaan atau masalah buat kalian juga. Aku lihat di sini apa ya? Perbedaan keyakinan tuh perbedaan agama maksudnya ya. Tapi ada juga mungkin salah satu dari kalian jadi lebih religius karena kehadiran masing-masing. Misalnya kamu jadi rajin ibadah gara-gara kenal sama dia, deket sama dia. Di sini aku lihat kalian itu kayak punya chemistry, deket banget, kayak ada magnet gitu, kayak gampang deketnya, kayak energinya itu kayak gampang tertariknya, gampang tertarik. Mungkin ya buat kalian satu sama lain ya, dia menarik buat kamu, kamu menarik buat dia mungkin ya. Mungkin kamu ngerasa deket banget sama dia, punya chemistry, atau bisa vice versa, mungkin dia yang ngerasa deket sama kamu.
dibanding orang-orang yang lain. Di sini mungkin kalian ada punya masalah trust issue, kayak apa ya, mungkin kamu dia mungkin ya punya masalah trust issue bisa, atau mungkin kamu nggak terlalu percaya sama dia, atau bisa jadi dia nggak terlalu percaya sama kamu. Di sini dia fokus tuh ke finansial, ke karir, hal-hal yang berhubungan sama material things ya. Di sini kayak ada yang udah ketemu ya, kalian udah ketemu atau memang nanti mungkin bakalan ketemu. Iya, dia sih ada hasrat sih ke kamu ya, selain perasaan. Bisa juga ya kamu juga ada hasrat mungkin ke dia. Di sini nih dia kayak selalu flirting atau cari perhatian kamu. Dia kayak optimis bisa memiliki kamu, bisa dapetin kamu, bisa punya hubungan sama kamu juga. Dia itu tipe-tipe yang narsis, rasa percaya diri atau rasa cinta ke dirinya sendiri tuh cukup tinggi gitu. Jadi dia narsis, dia cukup cinta sama dirinya sendiri gitu. Kamu juga mungkin bisa lihat banyak dari mereka yang kayak lagi healing, kayak lagi mau move on dari masa lalunya, terutama kalau dia nih ngerasa udah capek banget sama masa lalunya, kayak capek sama hubungannya, melelahkan. Mungkin dia seseorang dari masa lalu kamu, atau mungkin kamu sama dia pernah ketemu di kehidupan sebelumnya, di past life. Hubungan kamu sama dia mungkin ada beberapa red flags ya, mungkin ada beberapa masalah gitu ya, yang kalian sadar sebenarnya masalahnya tuh apa di antara kalian. Di sini mungkin kamu sama dia udah menjauh, atau memang lokasinya LDR atau menjauh ya. Dan aku lihat, tapi di sini salah satu ada yang nggak mau pisah, kayak nggak mau berjauhan, walaupun berjauhan ya. Tuh di sini kalau dia seseorang dari masa lalunya kamu, dia tuh masih ketarik-tarik energinya ke kamu, masih belum bisa lepas gitu ya. Ada yang hubungan kalian berawal dari pertemanan, persahabatan ya. Terus aku lihat banyak dari mereka tuh yang kayak lagi pengen punya komitmen ke kamu, menunjukkan komitmen atau pengen punya komitmen, atau pernah mungkin punya hubungan, pernah punya komitmen sama kamu. Di sini ada yang beberapa tuh kayak menunjukkan keseriusannya loh ke kamu. Makanya aku bilang kan ada yang orang baru juga kan. Ada yang nunjukin keseriusannya, kasih tahu ke kamu kalau dia tuh pengen komit sama kamu, pengen punya komitmen. Nah, di sini terutama kalau kalian baru kenal atau hubungannya baru ya, atau lagi PDKT, kalian tuh sama-sama pengen lebih mengenal lagi gitu, dua-duanya. Lebih pengen saling mengenal, maksudnya gitu ya. Pengen saling mengenal, saling deket, pengen tahu. Nah, kan di sini tuh baru kartunya keluar. Salah satu dari kalian tuh lagi kayak flirting, lagi kayak merayu, menggoda gitu ya. Kan lagi PDKT kan, pasti kayak gitu. Terus aku lihat di sini juga tuh dia tuh punya self esteem yang tinggi ya. Dia cukup percaya diri, cukup cinta sama dirinya sendiri. Nah, di sini tuh ada yang ngerasa kayak mungkin kamu memberikan pencerahan buat hidup dia yang gelap, yang suram, atau bisa jadi kamu yang merasa tercerahkan karena dia ngerasa cocok sama kamu. Entahlah cocoknya apa, pokoknya kayak ada kecocokan deh di antara kalian. Dia happy, kayak dia happy, bahagia gitu, deket, kenal sama kamu. Dan kamu tuh kayak seseorang yang punya pengaruh buat hidupnya dia, atau kamu seseorang yang berpengaruh lah buat hidupnya dia ya. Banyak dari mereka ini yang
sering melakukan sesuatu yang manis ke kamu, entah ngasih sesuatu atau perlakuannya tuh manis ke kamu. Manis tuh apa ya? Ya manis lah gitu, gimana sih? Kalau orang ada perasaan, ngerti kan? Terus aku lihat di sini dia cukup bijak juga sebenarnya orangnya. Dia melakukan sesuatu tuh tulus, dari hati. Dia merasakan kayak beruntung bisa dekat sama kamu, bisa kenal, bisa punya hubungan sama kamu. Dan tuh dia di sini sering mikirin kamu tuh katanya. Sama kayak ininya ya. Kayak temanya kita. Dia tipe-tipe yang apa ya, mungkin religius, jadi kayak suka, kita bisa lihat kalau dia tuh cukup bersyukur sama kehidupannya. Iya, tipe-tipe orang yang hidupnya ini loh kayak penuh keberkahan. Ya mungkin religius gitu, ada beberapa sih yang religius, ada yang orangnya cerdas, wawasannya luas, intelektual. Ada juga tuh yang jiwanya tuh muda, entah old soul atau apa, pokoknya tuh kamu bisa lihat deh, dia tuh kayak entah memang masih muda atau kelihatannya tuh forever yang terus, muda terus mungkin. Iya. Di sini tuh orangnya ada yang menyenangkan, cheerful. Jadi kita kalau dekat dia tuh seneng, atau dia menyenangkan orang-orang sekitarnya. Ada yang orangnya tuh polos. Iya kan, ada yang childish kan. Jadi agak-agak polos. Polos beneran atau pura-pura polos ya? Nggak tahu sih, pokoknya gitu. Ada yang ngerasa hubungannya sama kamu tuh gitu-gitu aja, nggak banyak perubahannya. Dan aku lihat juga dia tipe-tipe yang percaya dan yakin sama apa yang dia lakuin, gitu katanya. Apa tuh maksudnya ya? Tuh, dia tipe yang banyak mimpinya, banyak keinginan, cita-cita di dalam hidupnya. Dia ngerasa kehadiran kamu itu buat dia sesuatu yang bikin hidup dia tuh apa ya, beda gitu, rasanya beda aja gitu, kayak penuh cinta, mungkin deket sama kamu, mungkin ngerasa dicintai atau diperhatiin, penuh perhatian gitulah pokoknya ya. Nah di sini banyak dari mereka yang kayak udah transformasi, ada transformasi di dalam hidupnya. Ada yang pengen punya hubungan baru gitu sama kamu, atau saat ini dia lagi pengen punya hubungan baru tapi deketnya sama kamu nih, ketemunya kebetulan. Dia orangnya nice, friendly, murah senyum. Ada yang cantik, cantik hatinya, cantik wajahnya, ganteng ya. Ada yang dari penampilan kita lihat tuh dia menarik. Kita lihat dari luar tuh orangnya penampilannya menarik, modis atau fashionable gitu, apa yang dia pakai. Mungkin dia ngerasa kedekatannya, pertemuan atau hubungan kalian tuh kayak sebuah takdir dipertemukan gitu ya. Oke, semoga bisa menjawab ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya gengs. Yes, ini zodiak dan inisial huruf seseorang yang gak bisa berhenti mikirin kamu. Ada huruf N, O, S, C, X, P, U, Q, A, K, H, R, B. Ada zodiak Gemini, Virgo, Pisces, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Scorpio, Libra. Oke, ini aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.